Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Novalin Prasnagarin. So today I get the homework from my mentor. I have to config the Superlab. So uh, eh, an average people will config the Superlab by this topic or task. But I will config the Superlab uh, uh, according to this assessment items. So it will one by one. First, I will config the core router one. So without any further ado, let's get start to config. CLI. Let's see the task before. So we have to config enable secret, hostname, ISPF, and ports. Yeah, that's all for this core router one. Right, first enable secret Cisco, and then host core RTR1, and then let's set the interface first. We see over here. Allah Akbar. The 0/0 is 10.1, and then the other port is 10.5. Allah Akbar. Interface 0/0, IP address 10.10.10.1/13. No shutdown. And then let's config the other ports. 10 10 I mean IP address 10.10.10.5/30. No shutdown. Okay, that's all. And then the last one is OSPF. Router OSPF 1 alias 1 here as the ID network. Zero, and let's put the wildcard over here. Area 0, it means spec 1. And then let's advertise the other network 5. Area 0. So that's all for this core router 1. Let's check the progress. So the completion is 5%. Let's see. Okay, the core router 1 is done. So next to core router 2. We got enable secret, hostname, OSPF, port, and that's all. So let's get to config core router 2. This is the core router 2. Enable secret Cisco. Hostname-nya the hostname is core RTR2. The interface is
Let's see here. The Allah Akbar. The 0/0 is the one who going down to SV1, so it's mean he got uh, 0.13 over here, and the 1/0 0.2, and the last one is 0 plus 0/1 is 0.10. I mean 0.9 here, 10.9. Let's config 0/0 IP address 10 13/30. No shutdown, of course. Don't forget to no shutdown the interface. Turn on the interface, I mean. Interface 1. IP address 10.10.10.9/13. No shutdown. Then the last interface is 1/0. IP address 10.10.10.2/13. No shutdown. Okay, let's config the OSPF. For OSPF, I'll use 1.2 to make it easier to config. Network 10.10.0 for the 0.2, and this is the wildcard, and I'll put here this router to backbone 10.10.10.9.8 area 0 backbone 2. Then the last one is 12 area 0. So that's all for core router 2. Let's check the completion here. Okay, the core router 2 is done. Now let's next to the core router 3. Here's the DHCP server ACL. I will config the ACL into the last config of this Superlab, and then we got DHCP server, enable hostname, OSPF, and ports. So let's config the IP address. Let's config the router IP. Enable, then enable secret Cisco hostname for router 3. So if I'm not wrong, there is a root on stick over here. Oh, for VLAN 18 and VLAN 19. Oh, let's see the IP address for VLAN. So this is the IP address. So I will make the interface root on stick over here. I'll use the IP VLAN 18 over here and the 19 over here. The 90 over here. Let's go to the config. Interface Ethernet 0/0
is going up. I mean 0/0. IP address 10.10.10.6 /30. No shutdown. The 0/1. The address if I'm not wrong, the IP address is /24. Yes, the address is /24. Okay, and then let's make the other one for VLAN 90. Okay, let's check over here the show IP interface brief. Here's the root on stick. So let's turning on the interface. One, no, it's okay, that's all. And then there's OSPF or pull and OSPF. Pull for VLAN 18 for VLAN 80. Okay, and then OSPF. Let's configure the OSPF first. Router OSPF1 network. For yes. Then the other interface zero. Jadi ada VLAN. That's all. And let's make the IP DHCP pool for VLAN 18. Oh, here. Let's set the default router. It's the gateway and then the network. And the slice of the network. And then DNS server. That's all for core router 3. Let's check the completion. DNS server IP. There is wrong here. Oh, let me see the
Alright guys, so I get the problem for the configs here. So first we have to turn on the encapsulation.1 queue over here. Encapsulation.1 queue 18, and then let's set the IP address. Okay, then the DHCP pool. DNS server is going to IP for server 2 over here. So DNS is let's see the completion. Duh. Oh, lah. Sudah bisa. DNS server. Let's check. Udah mulai ya, Pak? Okay, it works. Next to the core SV1. Pull, enable secret, OSPF, and ports. Switch port, trunk and cap, trunk, and then let's make VLAN. Core SV1 over here. Oh, I mean, core SV1 is here. Enable secret Cisco hostname core SV1. VLAN 15, VLAN 16. And then the IP address interface if no 0/0/1 IP address
Ah, IP address is 14. And then the one is aman-aman. Solution that one queue smart trunk, then the other interface. Let's make the DHCP pool for default router, DNS server, and then for VLAN 15, Astaghfirullahaladzim. What's wrong?
Make the SVI. Artinya mahasiswa juga sama untuk benar-benar libur itu di bawah sangat. Tapi di sini kemarin kita melakukan sebuah tikulan, tikulan. Kalau ukuran itu kita bisa mengajukan untuk mahasiswa khusus ya, mahasiswa dan mahasiswa itu bisa mengajukan libur mulai dari tanggal 28. Jadi di sini 28 Februari kalian semua bisa mulai pulang, mengajukan pulang. Tanggal 28 Februari itu kapan? Harus tapi terakhir belajar tetap muka di sini itu tanggal 27 hari ini ya. Satu minggu itu boleh tapi 20 minggu sampai tanggal 10. Nah, di sini kalau misalkan mahasiswa kita di sini semua mau mengajukan pulang tanggal 28 Februari, maka ini modelnya tuh pengajuan untuk libur lebih awal. Sama mahasiswa boleh mengajukan kepulangan lebih awal dengan mengisi formulir di bawah. Mengisi formulir tersebut. Lalu selama perpulangan di rumah ini itu kita akan berikan tugas. Jadi di sini ada dua jenis perpulangan mahasiswa. Ada yang libur lebih awal. Ada yang liburnya itu tanggal 28 Februari usulan tadi. Ada yang usulan pulangnya tanggal 10. Kalau misalkan yang pulangnya tanggal 10 Maret, itu tuh ya udah pulang aja, nggak ada tugas khusus, tugas Ramadan nggak ada. Cuma tetap semua mahasiswa itu bakal ditugaskan untuk mendistribusikan surat undangan kerja atau program teknik yang mengajar ke sekolah sekitar rumahnya masing-masing. Untuk SMA, Oh, the villain name. I forgot the villain name. SMA itu tiga ya, tiga ada semuanya. Itu kalau misalkan pulangnya tanggal 10 ya 16 hari dari sekarang nanti. Tapi kalau misalkan mau pulang Sabtu ini 28 itu ada silakan bisa ngasih pengajuan untuk pulang ini surat kepulangan. Nah, selama misalkan masuk itu pulang lebih awal itu tapi 12 hari lebih awal The router SPF. itu dari Semarang ini semua baliknya di sini untuk yang online kalau bis biasa mungkin ada pertama jadi ingat sholat wajib ya jadi kan dulu karena 6 kali di masjid ya bukan ini gampang ya kalau mau sholatnya gampang ini lalu azan minimal lagi bisa diiden jadi izin ke ini bisa diiden gampang itu mungkin ya dia pulang ya jadi imam azan ini nggak perlu jadi imam subuh atau isya atau maghrib nggak perlu kan subuh asar That's all for core terus SW1. jadi panitia kegiatan Ramadan di sekitar rumah suka ada kan dari kegiatan pemuda di kampung kita kalau nggak ada Bang? atau di kampung sebelah kita ikut izin kegiatan selama 8 hari. Ya, jadi panitia tuh nggak harus selalu perform dulu selalu ini ya, tapi kalau ikut kegiatan, ikut nimbrung, ikut ide, ngasih solusi, ngasih ide kreatif itu selama 8 hari. Dan di sini ada tambahan menjadi pemateri motivasi atau sosialisasi minimal ini boleh di kegiatan Ramadan di masjid ya SD, TK atau SMP biasanya di kamu ada kan SMP TK ya atau enggak kuliah subuh biasanya Ada core SW2.
Nah, itu ngasih sosialisasi atau motivasi itu nggak perlu pakai surat, yang penting kita tuh ada nggak ada tentang sosialisasi IT itu boleh tentang masih tahu teknologi kayak gimana secara umum, masih tahu tentang bijak media sosial, masih tahu tentang misalkan kalau dengan aja dengan jaringan tuh kayak gimana. Jadi ngasih tahu mereka tuh ya pemahaman tentang IT gitu. Jadi sisi dari eh, kita mengajarkan atau menyampaikan ke mereka secara umum orang awam teknologi. Dan ini nggak ada batasan minimal maksimal waktu ya, misalkan menit, 20 menit, setengah jam, terserah ya. Dan ini nggak harus selalu ke anak-anak yang dari masjid ya, yang kegiatan pesantren gelar atau yang kegiatan kumpul ya, kan kumpul gitu anak-anak sore-sore gitu, sini-sini gitu kumpul, punya kumpul. Lalu membantu orang tua minimal 25 kali kegiatan selama ada ini. 1, 2, Hari 3. ini lima kegiatan I can't see the interface. It's 6. Where's the 1, 2? dan yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mengaji 1 juz per hari sama 8 hari. Ini ada jadi sehari itu wajib baca 1 juz ya per hari. Ya mau dibagi-bagi misalkan di subuh berapa lembar, subuh berapa lembar. Kalau ini cukup ya. Gak sampai benar-benar bikin sibuk banget gitu. Terus yang selanjutnya tetap mendistribusikan surat tidak ke tiga sekolah. Ya, tetap ada. Nah ini nanti ini boleh di saat Ramadan, misalkan ada teman gitu, tipe teman misalkan, atau enggak nanti setelah Ramadan. Nah, kita pasti polanya lebih lama tuh, mereka masukin kan di awal. Ngaco. Polanya buat boleh. Nah, mengisi laporan tugas Ramadan maksudnya nanti ada formatnya ya. 3. Dan ini tetap masuk kelas IT secara online itu tuh. Jadi yang pulang duluan misalkan ada yang pulang ini gitu. 8. Berarti kan tanggal 2 sampai tanggal 6 itu kan masih pembelajaran kan sama seminggunya itu tetap masuk kelas online untuk IT untuk yang English staffingnya mungkin belum ya tapi untuk IT oke. Nah untuk yang awal bedanya yang awal itu tidak ada jadi imam dan tidak ada azan, cuman ada beberapa kuota yang dinaikin. Oh tetap harus ikut kegiatan Ramadan sekitar rumah, minimalnya juga sama ya jadi pemateri motivasi atau sosialisasi IT minimal 2 kali. Ini nggak perlu formal ya bukan ya. Jadi kalian boleh apa namanya boleh non formal juga, nggak perlu seragam tapi ada kayak seremoni gitu nggak. Penting itu kita ngobrol boleh tentang nasihat ya, utamanya nasihat ya, hati-hati dalam media sosial, lebih bijak kan sekarang di masyarakat tuh banyak ya anak tuh yang terpengaruhi dengan media sosial ya, joget lah yang ngikutin tren-tren yang gak jelas lah atau sampai kriminalitas kayak apa pembunuhan dan yang lain itu kan anak-anak tuh pada nggak tahu gitu, mereka cuma ngikutin aja. Jadi disampaikan gitu. Ya dengan bahasa yang mudah aja, nggak usah bahasa yang profesional yang kalian pakai kalau presentasinya. Membantu orang tua, nah ini yang lewat 50 kali kegiatan selama Ramadan. Jadi sehari 5 itu 20 hari itu udah cukup. Ya pasti lebih lah kalau kegiatan di rumah ya, kalau kita bareng orang tua tuh pasti ada aja gitu kan, kita disuruh atau kita harus ngapain buat orang tua. Iya, bawa info input kah atau nggak usah bawa info dulu beli gula atau apa Yes. gitu itu kan membantu. Ngaji 1 juz per hari ini sama 10 hari. Jadi lewat 10 kali ya 10 juz. Distribusi surat undangan tiga juga sama, tiga juga. Misi tugas laporan Ramadan sama lalu ada konsekuensi pelaksanaan jika mahasiswa itu mengikuti program pulang duluan ini, pulang dari awal dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, maka kita akan dapat minimalnya ada 1.
komitmen. Oke, dan tidak diperkenankan mulai tepat sebelum mengerjakan semua tugas dan kewajiban. Ini tuh Last one is oke. Untuk formatnya kayak gimana? Nah, ini ada. Nah, ini bentuk laporannya B1 ini karena laporan tugas Ramadan mahasiswa Ikhwan, lengkap isi alamatnya dari mana, namanya berapa, jurusan apa, kelasnya apa. Nah, ini yang Ikhwan nih, jadi imam sholat wajib 6 kali di mana, lalu waktu sholat kapan, kan di masjid Al-Huda, waktu sholatnya itu zuhur, kan kalau sholat nih boleh, jadi boleh salah satunya ya, boleh dari rokok. Terus 6 kali ini. Nah, terus azan juga sama di masjid mana, waktu azan kapan. Azan di masjid Al-Barkah gitu. Azan subuh. Tugas panitia, nah tanggal berapa misalkan ini kan 8 hari itu. Satu, misalkan tanggal 1 Maret, kegiatan yang misalkan ini diskusi dengan panitia dari kedua nih mesti diskusi dan panitia membahas program apa. Ini tanda tangan panitianya nggak harus semua ya, salah satu panitia yang ada di sana. Boleh dari ketua panitia atau ketua atau ya biasanya yang dulu punya panitia gitu. Boleh dari mana aja dia panitia. Terus sampai 8. Terus tugas menyinggung materi ini tanggal kapan, judulnya apa, misalkan tanggal 2 Maret itu judulnya itu pengaruh TikTok untuk anak-anak SD misalkan. Tangan peserta ini misalkan pesertanya ada 10 tuh, salah satu aja pilih tanda tangan dong. Saya harus jujur ya, jujur. Boleh bentuknya nasihat, boleh bentuknya seminar, boleh 2 kali. Terus ngaji, nomor misalkan ini misalkan juz 10 tanggal berapa sampai berapa ini juz 10 sorry ya sehari ya juz 10 misalkan tanggal 3 Maret itu 10 tentang orang tua nih laporan ya kenapa ada tanda tangan itu buat laporan buat bukti kalau kalian itu benar-benar terus tuh ngisi surat undangan 3 ini tanggal berapa terus sekolah mana namanya nggak perlu lengkap loh cukup bisa kecamatan ya. Nah, terus tugas membantu orang tua 30 sama Ramadan. Ini pertama yang dilakukan misalkan akan mencuci piring bekas sahur. Berapa yang kedua, ngepel lantai, ngepel nyapu halaman rumah, halaman depan rumah, berapa dan berapa. Nah, ini kalau misalkan di dalam satu hari itu tuh di tanggal yang sama ada 5 kegiatan ya terus aja tanggalnya sama beda jam ya tanggalnya sama beda jam tanda tangan ini tanda tangan ini harus lengkap semua sudah deh yang awal juga sama ya bedanya ini kegiatan Ramadan materi tugas ngaji 10 juz ini 10 kali terus belajar surat orang tua 50 kali. Menurut saya ini nggak terlalu sulit ya, apalagi sama Ramadan pasti ada yang. Oke, nah untuk suratnya ini akan dikirim setelah meet ini ya. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau yang mau lewat chat silakan boleh chat. and that's all for course switch 2. Silakan yang mau kirim pesan atau menanyakan. Nggak usah diperjelas. Cukup secara umum aja. Ya.
That's for server 1. Ini. Adikku lah suruh cosplay. TikTok. Nggak ada yang bertanya? Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya. Iya, Silakan. berantem itu mahasiswa. Astaga. Kak, kan pulangnya tanggal 5 nih Kak. Apakah bobot tugasnya sama Kak dengan yang pulang tanggal 28? Nggak bisa pulang tanggal 5. Kami follow Islam siapa? Tanggal berapa? Siapa kalau sudah beli tiketnya gimana Kak? Yang nyuruh beli tiket ya Pak? Itu saya silakan masalah perizinan itu silakan komunikasi sama wajib satu sama direktur ya, karena ini sebenarnya bukan tugas saya juga sih, tapi saya cuma membantu menginformasikan. Terus saat ini sebenarnya nggak ada perizinan untuk pulang pulang sebelum tanggalnya ya. Berarti kalau tahun berapa ya? Masuk Bisa harus tanggal 10, dan kalau misalkan mau pulang duluan ya pengajuan lewat. Kalau misalkan pulangnya tanggal 5 agak sulit juga ya, ya mungkin bisa aja kok. Kan itu dari tanggal 5 sampai lebaran itu kan lama ya. Bisa lah, bisa. Ya itu. Kalau misalkan mau pulang duluan ya kemungkinan harus ikut program ini. Ikut program ini. Kalau udah beli tiket duluan kan itu gak mungkin See kalian the cari server ya. 1. Mending ngajuin lewat form ini aja. Karena kalau misalkan kalian izin pulang duluan, khawatirnya nggak diizin itu bakal jadi masalah ya. Karena tahun kemarin itu pernah ada kejadian yang permasalahan anak-anak pulang duluan tanpa seperizinan dari polisi. Jadi kita kasih solusi itu 10 hari atau 12 hari lebih awal, 12 hari lebih awal untuk mahasiswa pulang, tapi ya lewat formulir ini. Kenapa harus ada syarat-syarat ini? Karena ini yang ini adalah pertimbangan yang memungkinkan bakal diaksesi oleh yayasan. Kalau tanpa ada ini, cuma pulang doang itu tuh saya yakin nggak akan bisa diizinin untuk usulan ya usulan A ini tuh nggak bakalan ada. Tetap semua mahasiswa usulannya kan tuh Sebentar, Mar. sama kayak boarding school, simpan. Ini Artinya server cuma 1. kita doang ya mahasiswa doang yang di Poltek doang gitu yang diperbolehkan untuk bisa pulang lebih Default awal. gateway server IP sama Yang lainnya enggak. internet. Terus metode kayak gimana metode juga sama. Kita pulang tetap tanggal 10. Dan kalau misalkan ada izin lebih awal, ya kita tetap melakukan perizinan sesuai dengan SOP. yang di sini. Isi dulu. 92 berapa? Titik 90. Ada lagi yang mau tanyakan? Titik 2 kalau salah. Nah ini 90.1, ini titik 2. Kan? Untuk tanggal 9 ya, itu ada acara kan Tanggal 9 ada acara di sebelum tanggal 10. pokoknya yang izin kan izin ke Pak Erik langsung aja ya. Pokoknya saya cuma menyampaikan tentang perpulangan itu bisa kalian majuin lebih awal. Pokoknya ada And kegiatan set ini, the itu server silakan to izin sesuai dengan SOP-nya masing-masing dulu, yang bakal ada kebutuhan dari direktur. Untuk urusan kehadiran atau non kehadiran itu perizinan itu urusan akademik ya, bukan urusan kegiatan ini. Jadi silakan saya nggak bisa ngasih jawaban boleh atau enggak, karena ini kan kita jalannya tetap mengikuti peraturan yang ada gitu. Nah, server 2-nya IP 90.3. Bukan nggak boleh ya, tapi silakan aja dicoba dulu. Nanti mungkin bakal dikasih solusi. That's Enggak. Kalau izinnya itu alasannya benar-benar saya izin mulai sih aman aja. and the last is let's config all the switches. Kak, Afwan, Ya, kalau soal kelas online, itu kan tadi katanya yang pulang awal tuh ada kelas online gitu ya Kak? Iya. Itu maksudnya gimana ya? ya kelas IT-nya kan kelas IT kalian online kan? Iya Kak. Nah itu kelas jam IT tetap masuk.
gitu Mas. Baik Kak, syukur. Oke, nah, ada lagi? Ya, tetap ya yang misalkan nggak ngisi formulir ini Cisco. tetap masuk tadi. Ya, 3 mata kuliah tetap masuk, tapi menulis ininya tetap. Ya, terakhir programnya itu tanggal 9. Jadi Senin tanggal 9 itu tetap masuk ternyata. Ya sebenarnya kita juga agak nanggung ya kenapa harus masuk gitu. Tapi di boarding juga ternyata pada nanyain gitu. Senin masuk, kenapa ada acara apa gitu ya. Cuman kita jadinya yang tadi mau pulang hari Jumat malam pun kadang belum. Ya, ada lagi? Ya, sekarang Berarti kita boleh pulang tanggal 10. Kalau gitu, boleh nggak ada tugas? Iya, tanggal 10 berarti nggak ada tugas. Dibagi. Oh, ya tanya. Yang mana? Oh, boleh. ya kalau tugasnya berkelompok terus tuh belum selesai ya ngapain pulang dulu lah. Tapi intinya tuh tugas-tugas itu udah selesai. Nggak bisa ngecek. Hah? Kenapa? Nih, entah kapan anak Jadi kalau misalkan apa kalau misalkan masih ada juga memungkinkan ya kayaknya kalau pulang di awal karena sekolah aja gitu kan. Mampus lu, gimana kan? Mampus lu. Jadi gak boleh ninggalin tugas ya. Apalagi kan kalau ini kalau masing-masing tuh tugas 3 jurusan kan kelompok. Nah, jadi kayaknya sudah kalau pulang duluan, sedangkan tugasnya belum selesai. Kita ini gak wajib semuanya harus ya harus pulang lebih awal gitu. Dia tuh sebenarnya mau ngumumin kalau pulang tanggal 10 Maret. Cuman kita kasih tambahan pengumuman yang lain karena kalian boleh mengajukan pulang. Tapi ada Kita tugas. tanggal itu artinya tugas-tugas sudah selesai kan, termasuk tugas lain. Misalkan Enggak, berarti kita boleh pulang tanggal 10. saya itu sudah tuh. Tapi nggak ada tugas. Tapi yang tetap ada. Oh, nggak ada wes. Oke. Silakan. Pak mau nanya, itu kan foto mereka keluar yang partainya aja. Bagaimana dengan keluar kayak akhir ini dan ini? Ini gimana? Jadi dulu lagi nanya. Aduh, nggak jadi kan? PS4. Ini tadi yang nanya itu dari Terus kok bilangnya bisa ngechat apa sih? saya coba tanya lagi ini. Hanya Kak, untuk kelas konten kan ini buat yang IT. Bagaimana untuk kita aktif di dunia bahasa Inggris? Pertama saya jawab dulu ya. Kelas Tapi ini sama ini ya. Kalau yang majuin pulang duluan ya agak berarti gak masuk. Jadi masuknya jam aja pas. Terus tadi yang adian apa tadi? Saya lupa. Jadi pada dulu tanggal 9 soalnya open. Sebentar, saya tanya dulu ke infonya presentasi langsung itu ternyata ya presentasinya itu langsung ternyata. Karena ada alatnya jadi harus dicek. Boleh ya kalau tugas kalian udah selesai boleh presentasi juga tuh boleh banget. Kita malah rekomendasiin.
Jadi kalau tugasnya udah selesai duluan sebelum tanggal deadline ya silakan kalian ajuin ke mentor buat presentasi duluan. Tetap sekelompok ya. Silakan. Ada lagi? Ya silakan. Adil banget maksudnya. Adil banget. Nggak boleh. Tetap harus izin dulu. Izin ya. Izin. Pokoknya ya misalkan kalian tiket tanggal 9 tuh terus harus pulang tanggal 8. Tapi pokoknya setiap perpulangan tiap agenda mau pulang sebelum kayak terakhir ya izinnya aja diurus ya jangan sampai kalian tiba-tiba pulang dulu. Nanti takutnya kalian nggak disuruh balik lagi ke sini. Kalau misalkan kita pengen pulang duluan udah seneng semua juga nggak kan. Tapi tetap harus ngikutin SOP yang berlaku ya. Sekarang saya nih, kalau kalian ada jadwal misalkan nih pulang tanggal 9, tanggal 10, ya tanggal 9, tanggal 8, tanggal 7, sampai tanggal 1, mau pulang duluan, ini ngisi form ini udah aman. Ya tugas di rumah tuh nggak terlalu berat kalau menurut saya. Itu sambil mengurangi mindset itu seru. Nah itu bentuk kegiatan pengabdian ke masyarakat. Jadi ini selalu ada manfaatnya juga gitu kan. Untuk kalian dua ini kalian selalu banyak kali kegiatan yang positif. Jadi kita maksimalkan apa dengan keluarga dan juga dengan masyarakat. Jadi saat ngerjain tugas Ramadan untuk yang lebih awal, yang pulang lebih awal itu nggak harus mesti dari tanggal 1 Maret. Enggak. Misalkan kalian ternyata pulangnya tanggal 6, ya udah. Kuncinya misalkan tanggal 7. Itu boleh. Kan apa? Misalkan dulu Ramadan ternyata sudah kelewat nih tapi harinya tugasnya misalkan harinya 1 hari tapi udah lewat Ramadan itu nggak apa-apa. Ini kan jadi buat saat libur setelah libur juga. Mungkin sama di rumah ya semua. Jadi kalau kayak kegiatan Ramadan itu memang dulu ya kita ikut numpang. Kalau di kampung kita nggak ada, ikut kita numpang. Oh enak Ini juga ya. kan maksudnya itu namanya. Monggo. Kalau misalnya kenapa ya? Saya tinggal tunjukin surat. Kan dokumennya kecil kan. Ada apa? Ada checklistnya. Ini penting dokumennya. Dengan surat seperti itu. Ada lagi? Misalnya nggak ada yang apa yang mengajukan libur awal juga udah berarti sobat ini nggak ada. Ini kan cuma sekedar pengajuan ya, pengajuan gitu. Kalau misalkan nggak ada yang mengajukan ya berarti nggak perlu ada ini kegiatan-kegiatan ini. Nggak lagi yang sebenarnya kan? Pak Deddy mungkin sering menyentuh ya maksudnya kayak gini potensinya mau apa ya ada lagi yang ditanyakan Apain doi? Banget. Heng, lu masih mana? Ntar lagi. Indri? Semenit. Konsensi apa? Cirisu Berapa? kalah. ini baru bisa yang mau nanya lewat chat silakan makan
Tuh habis lagi celananya ya Allah, sama studio. Iya, besok kita mau beli habis. Di TikTok masih ada. Okay, 99%. 3 minutes. And the last one is This. access list. Berarti kita Mar. nggak ini kan, nggak tugas kan? Mar. Access list. Okay. Ah. Access list. I forgot the config of access list. Mungkin perlu disampaikan juga untuk visual nanti ini direkturnya kan sudah ganti nama yang baru ya, Richard Area, ini panggilannya Pak Erik ya. Beliau dulu KRD di IDN, lalu di KNS di Yayasan, sekarang yang menjadi PLT Direktur Politeknik. Udah gue tutup kameranya. Bener. Untuk mahasiswa-mahasiswa Udah gue tutup kamera. besok harus sudah selesai ya untuk foto KTM, karena harus segera diproses biar itu kalian ketika datang tuh udah ada KTM. Berapa? 20 ya? Titik 0. Balik. Oke, ada lagi? Masih. 192. Nah, balik kartunya. Oke, kalau nggak ada, nanti suratnya akan segera dikirim malam ini. Okay, let's see the completion. Tadi dengan kita penulis. Allahumma bihamdika. Terima kasih atas kehadirannya dan sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Okay, let's see the completion. Okay, let's see. We can ping from VLAN 20 to server because we blocked the VLAN and the access list is work. So let's test from VLAN 10. Peng jam berapa, Peng? Mungkin. Successful. So I think that's enough. So thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.